Nah, sekarang kita masuk ke dalam perenungan akan firman Tuhan pada hari ini. Kita melanjutkan seri eksposisi Kisah Para Rasul. Kita selesaikan pasal 5 pada hari ini dari ayat 12 hingga ayat yang ke-41, tapi kita membaca sebagian saja. Mari kita membuka firman Tuhan, kita membacanya terlebih dahulu baru kita masuk ke dalam doa. Kisah Para Rasul 5. Kita membaca khusus dari ayat 12 hingga ayat yang ke-20 saja. 21, maafkan. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 hingga yang ke-21. Kita baca bergantian ya. Sampai belakang suara saya jelas ya. Saya sangat menikmati ini kualitas sound system yang saya rasa sepanjang kita di sini hampir 8 bulan ini yang terbaik. Enggak feedback, enggak gaung. Oke, kita membaca bergantian dari ayat 12 saya, jemaat sekalian 13 demikian seterusnya hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Setidak-tidaknya bayangannya, luar biasa sekali ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mereka bertindak sebab mereka sangat iri hati, motivasinya ya. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara karena mereka pikir masih di penjara. Mari kita berdoa sekali lagi. Firman yang telah kami baca, kiranya Tuhan yang memberi pengertian untuk kami boleh mengerti kedalaman kebenarannya. Kiranya Tuhan berbelas kasih memakai hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu untuk penginterpretasian pemberitaan dari penggalian akan kebenaran ini boleh bertanggung jawab menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah saja. Demikian juga setiap kami jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah ini, Tuhan berbelas kasih membuka hati dan pikiran kami untuk menjadi orang-orang yang boleh terus bertumbuh, belajar, dan terus dibentuk, diperlengkapi di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran. Nyatakan firman-Mu pada kami pada pagi hari ini, berbelas kasihlah atas kami umat-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mempelajari di dalam kisah Ananias Safira, puncak dari seluruh perjalanan pelayanan gereja, kita telah melihat apa yang menjadi panggilan gereja. Mulai dari kita lihat gereja didirikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, jemaat mula-mula itu, sampai pasal 5 kisah Ananias dan Safira. Setidak-tidaknya ada 5 hal yang kita lihat menjadi panggilan dan prinsip kehidupan dari gereja. Apa itu? Gereja yang sejati adalah gereja yang bertekun di dalam firman. Kita sudah membahasnya. Gereja yang sejati adalah gereja yang bertekun di dalam doa, bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam doa. Dan tidak hanya itu, ternyata gereja yang sejati ditandai dengan gereja yang menjalankan sakramen dan persekutuannya sebagai keluarga kerajaan Allah. Sakramen dan persekutuan tidak bisa dilepaskan. Itu sebab kita menolak konsep sakramen yang dijalankan secara individu. Kapan-kapan kita belajar lebih dalam ini lagi ya, mengapa kita menolak, kita tidak menekankan tentang setiap kali orang sakit harus dibaptiskan dan segala macamnya. Tapi kita sudah belajar paling tidak bicara tentang
keabsahan atau tanda gereja yang sejati, menjalankan sakramen dan persekutuan. Lalu ternyata tanda yang keempat, tanda gereja yang benar, identifikasi dari gereja yang menghidupi kasih Allah dan mengenal karya Kristus yang telah menebus, menjadi gereja yang digerakkan untuk hidup bermurah hati. Ini menjadi satu hal yang tiang fondasi gereja yang ulang-ulang ditekankan. Gereja yang sejati, gereja yang hidup di dalam kasih Kristus adalah gereja yang bermurah hati. Dan yang terakhir, di dalam kisah Ananias dan Safira kemarin, yang kelima, kita sudah belajar melihat bahwa gereja yang sejati mengutamakan kehidupan di dalam kekudusan. Itu sebab Ananias dan Safira di dalam pendirian gereja berbohong, integritas dan menghina kekudusan, berdirinya gereja sebagai tanda bait Allah, sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, maka dia harus dimatikan. Sebab itulah identifikasi atau identitas gereja, bahwa gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan apa tanda terutama dari kehadiran kerajaan Allah? Kekudusannya. Dan itulah yang menjadi panggilan gereja untuk diekspresikan di tengah-tengah dunia. Hidup dalam kekudusan. Satu hal yang tidak gampang ya. Di satu pihak lagi kita terus berdoa dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita saling berjaga di dalam doa dan doakan hamba-hamba Tuhan. Tidak habis-habisnya kita menangisi sekarang. Terus saja hamba-hamba Tuhan besar jatuh dalam dosa. Setelah kematian Raffi Zakarias, terdengarlah berita yang sangat ironis dari kehidupan beliau. Lalu sekarang seorang hamba Tuhan yang begitu besar, seorang teolog reform yang sangat terkenal dan sangat supel. Tidak apa-apalah sebut nama di sini, Stephen Lawson. Tapi juga jatuh. Satu-satu air mata kita menangisi realita ini. Itu sebab tantangan terbesar dari gereja, cara iblis menghancurkan gereja, kompromikan dengan dosa. Dahulu di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu tidak bisa dikalahkan, semua bangsa bingung mau bagaimana mengalahkan ini bangsa. Yang ingat kisahnya Bileam itu, lalu ada nabinya mengatakan, gampang mau kalahkan bangsa Israel itu gimana? Jangan lawan mereka, bikin mereka melawan Allah mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Kirim pelacur-pelacur bakti di sana. Ketika mereka mengkompromikan kekudusan hidup mereka, mereka sedang berhadap-hadapan dengan Allah mereka. Tidak usah kita serang pun mereka hancur sendiri. Nah ini realitanya. Mau bagaimana menghancurkan gereja, tidak usah kirim penganiayaan. Kirimkan kerusakan di dalam gereja, hancurkan konsep kekudusan gereja, maka gereja itu buyar nggak karu-karuan. Ini doa kita, berjaga-jagalah. Meminta Tuhan terus menguduskan gerejanya, menguduskan kita sebagai gerejanya. Nah sekarang kita melanjutkan di dalam pembahasan ini. Ternyata tidak berhenti di situ saudara-saudara sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul 5 dilanjutkan. Nah ini dua bagian yang kita mau bahas hari ini. Bagian pertama tentang karya dan mukjizat, dan bagian kedua tentang panggilan yang sangat serius, divine instruction dari Allah yang diberikan kepada kita gerejanya. Yang pertama mari kita melihat dari ayat 12 sampai 16. Ulang-ulang Kisah Para Rasul ternyata mencatat tentang peristiwa-peristiwa mukjizat. Fair dong kalau kita bicara tentang pengajaran Rasul, doa, lalu kita mengatakan itu penting. Lalu karena kita orang reform, alergi sama mukjizat, jangan dibahas. Oh enggak, fair sama sekali. Enggak, Alkitab benar-benar jujur membicarakan tentang hal ini. Maka kita tidak menjadi orang yang anti atau alergi dengan hal ini. Karena sebab ulang-ulang dari Kisah Para Rasul 2, peristiwa pertama setelah Pentakosta, Rasul berkhotbah, bahasa lidah terjadi, dan mukjizat tanda-tanda dilakukan. Itu sudah dinyatakan. Lalu diulang di dalam pasal 3, Petrus menyembuhkan. Bukan diulang, ditambahkan dalam pasal 3, Petrus menyembuhkan. Dan sekarang di dalam pasal 5, bukan hanya menyembuhkan, hal yang sangat-sangat spektakuler terjadi. Rasul-rasul melakukan banyak tanda dan mukjizat. Nanti kita lihat ya. Maka setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, langsung muncul dua ekstrim meresponi kejadian ini. Yaitu yang pertama dikatakan orang-orang tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Orang-orang menjadi takut terhadap gereja. Karena peristiwa Ananias dan Safira, pengen ikut keren tapi ikut di dalam tidak sembarangan bisa mati. Tapi pengen ikut lihat banyak sekali tanda dan mukjizat. Ikut dah ya, tidak sembarangan. Nah menarik akhirnya, jadi ketika dikatakan orang-orang tidak ikut
takut dan menjadi orang-orang yang tidak berani menggabungkan diri kepada mereka, itu jawaban sebelum kita meneruskan tentang mukjizat, bahwa mukjizat itu tidak mulu-mulu langsung membuat orang jadi percaya. Faktanya ketika mukjizat dihadirkan, standar kekudusan Tuhan dinyatakan. Jadi kalau ini digeser, ini bukan gereja. Enggak, maksudnya ya, ketika sekarang boasting dari gereja-gereja yang selalu menekankan tentang tanda-tanda, tapi tidak menekankan kekudusan Allah, itu tidak pernah dinyatakan oleh Alkitab. Ini selalu berjalan paralel. Itu sebab ketika orang menjadi percaya bukan karena tandanya, maka dikatakan, namun mereka sangat dihormati orang banyak dan semakin lama makin bertambah jumlah orang percaya kepada Tuhan. Percaya bukan didasari oleh tandanya, tapi didasari oleh kebenarannya. Dan penekanan yang paling utama di situ menjadi hal yang sangat serius. Ya, kuasa Allah dinyatakan, ya, satu kemuliaan sedang diekspresikan, tapi kekudusan menjadi penekanan utamanya. Sehingga menjadi Kristen bukan didasari oleh tanda. Ada gambaran kontras, saudara-saudara sekalian, orang takut tapi orang percaya. Ada yang takut, ada yang percaya. Ini realita gereja. Nggak ada wilayah abu-abu. Ya oke lah, Ceng Lila main-main sama orang gereja. Nggak ada itu. Bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia? Adakah kehormatan dan wibawa dan kekudusan Tuhan itu masih kita ekspresikan? Sekaligus, adakah orang menjadi menikmati kasih Kristus dari kita? Nah, ini memang panggilan gereja. Satu hal yang seperti paradoks. Kalau datang, bukankah jadi kompromi? Enggak. Kalau menjauhkan diri, bukankah itu menjadinya anti mainstream? Dunia cuma digerakkan oleh dua hal ini. Either agama diterima di tengah-tengah dunia eksistensinya dengan menjadi anti mainstream, pokoknya kami beda, langsung menjauhkan diri seperti kaum Emis dan segala macamnya. Ini salah satu membuat agama itu mengidentifikasi dirinya. Atau jenis yang kedua, asimilasi, gabung dengan masyarakat, cincailah kompromi, yang penting kita ada. Kekristenan tidak dua-duanya, tidak menjadi eksklusivitas dengan dirinya sendiri, tapi tidak asimilasi kompromi dengan dunia. Tapi sekali lagi di dalam konsep gereja dikatakan apa? God calls you in to send you out. Kita dipanggil untuk ke dalam, untuk tidak menjadi sama dengan dunia, and yet kita dipanggil untuk diutus ke tengah-tengah dunia. Nah, ini yang dihidupi oleh para rasul dan seluruh jemaat mula-mula. Sehingga dengan cara hidup yang demikian, dengan standar yang 5 tadi itu, di dalam doa, firman, persekutuan sakramen, di dalam bermurah hati dan di dalam kekudusan, sehingga mereka mengidentifikasi tidak sama dengan dunia, and yet mereka selalu hadir di tengah-tengah dunia. Nah, ini realitanya. Nah, sekarang kita mempelajari. Jadi bagaimana kita di dalam teologi reform, di dalam sebagai seorang Kristen berteologi reform, menyikapi mukjizat, khususnya dari perspektif kisah para rasul. Apakah kita menjadi orang-orang yang anti terhadap mukjizat? Tentu tidak. Tapi bagaimana menyikapi mukjizat? Ini yang kita mau pelajari pertama ini ya. Saudara sekalian, yang pertama tentu kita sebagai orang Kristen tidak alergi terhadap mukjizat. Bahkan bukan hanya tidak alergi dalam tindakan yang negatif, tindakan pasif, tapi tindakan aktif. Kita itu percaya dan kita itu masih percaya bahwa masih ada mukjizat sampai saat ini, bahkan sampai Kristus datang kembali. Kita tidak menolak akan hal itu. Sebagian dari kubu reform di dunia mengatakan bahwa seluruh bahasa lidah dan mukjizat telah berhenti di dalam akhir penulisan Alkitab. Kenapa mukjizat ada? Supaya menggenapi penulisan Alkitab. Setelah itu mukjizat dan bahasa lidah sudah tidak perlu ada lagi. Nah, ini sebagian gerakan reform ada hal ini. Bahkan yang dengan paling dekat dengan kita misalnya Westminster begitu ya. Sebagian hamba Tuhannya memilih teologi ini. Tapi kita sendiri, kita tidak memahami atau menginterpretasi Alkitab dengan cara seperti itu. Karena faktanya kita masih mendapati Tuhan pun masih bekerja dengan tanda-tanda. Masih, saudara. Jadi kita tidak alergi dengan hal ini. Gitu ya. Tapi bagaimana menyikapinya atau bagaimana melihat yang benar atau yang palsu? Kalau kita menerimanya kan jadi susah. Jadi cara kacamata kita untuk melihatnya itu bagaimana? Karena yang paling banyak adalah yang palsu.
Bahkan Yesus sudah mengingatkan, kalau kamu di tanda-tanda akhir zaman, Matius pasal 24 itu, jangan kamu percaya kalau ada yang berkata aku di sini, aku di situ aku ada, di sini aku ada. Jangan kamu percaya. Nah, bukan berarti tanda-tanda mukjizat kita kepada kiblat yang itu, tapi kepada karya Allah masih dinyatakan. Ini prinsip pertamanya. Sebaliknya, sebagai orang percaya tentu ya kita percaya ada mukjizat. Tapi bagaimana jadi pagernya? Yang kedua ini kita harus pegang bahwa prinsipnya adalah sebagai orang percaya kita tidak beriman kepada Kristus demi mukjizat. Poinnya apa? Kalau Tuhan mau kasih mukjizat ya kasih mukjizat. Lebih kalimat lebih gampangnya untuk dimengerti. Yaitu bonus. Boleh ada boleh tidak, dan tidak menjadi main course-nya kita di dalam menunya kita. Itu bonus. Maka kalau bonus berharap, ya enggak usah, ya sudah, kalau dikasih ya puji Tuhan, kalau enggak ya ngapain. Ya ini poin mindset iman Kristen. Sekali lagi, bahwa kita menjadi percaya bukan demi mukjizat. Jangan dibalik. Oke, saya percaya maka tunjukkan mukjizat, demi mukjizat maka percaya. Tidak. Maka di dalam konteks kisah para rasul yang barusan kita baca ini, jemaat sekalian, apa yang dikatakan di situ? Orang-orang yang belum termasuk dalam kumpulan orang percayalah yang datang karena mereka belum mengerti dan belum mengenal. Sementara jemaat mula-mula tidak pernah ada catatan bahwa mereka menjadi orang-orang yang merengek-rengek minta tanda-tanda. Setelah mereka menjadi percaya, apa yang terjadi kepada mereka? Justru penderitaan kan ya. Ini kan kayak jadi kayak beli kucing dalam karung atau screen savernya bagus, begitu masuk cilaka gitu ya. Oh, di depannya mukjizat, tapi setelah masuk menderita, apa-apaan ini? Enggak. Mereka tahu momen pertama perjumpaan itu Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi yang terindah dalam kehidupan mereka berjumpa dengan Kristus bukan dengan mukjizatnya, tapi mereka mengalami kebenaran itu dan menghidupi kebenaran itu dan hidup dalam persekutuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Sehingga setelah mereka hidup dalam cara seperti itu, mereka bersyukur untuk menyaksikan orang-orang baru yang percaya mengalami tanda dan mukjizat, tapi sendirinya mereka sebagai orang percaya tidak pernah menuntut untuk mukjizat. Ini gereja, saudara, ini gereja. Maka ini yang terjadi, pembalikan yang menjadi aneh atau menjadi suatu hal yang begitu mengerikan di dalam realita gereja pada zaman ini. Apa tanda identitas gereja yang sejati? Bolak-balik mukjizat. Apa tanda hamba Tuhan yang sejati? Bolak-balik mukjizat. Nah, ini menjadi realita yang harusnya kita tangisi. Ironis, saudara sekalian. Bagi saya, penghakiman bagi para pendeta yang demikian itu begitu mengerikan. Sebab mereka membawa umat Tuhan tidak menjadi mengenal Tuhan, tapi menuntut dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Maka di sisi yang lain, nah sekarang kita melihat ada hal yang aneh memang. Karena apa? Tekanan di dalam atau eskalasi mukjizatnya itu kok makin tidak masuk akal, begitu ya. Makin lebay rasanya atau bahkan makin mistis. Tadinya cuman dikasih tahu pasal 2 melakukan tanda-tanda. Pasal 3 menyembuhkan orang yang lumpuh dari masa kecilnya. Pasal 5 ini dikatakan apa di situ? Mari perhatikan ya. Ayat yang ke-15 tadi. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya, kalaupun Petrus tidak sembuhkan pegang, paling tidak bayangannya kesamber aja, sembuh. Apa ini? Ini mistis jenis apa ini? Kekristenan catat, kisah para rasul catat yang begini. Bahkan gak hanya di situ, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya, yang paling aneh lagi, pasal 12. Nah, ini yang dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Benny Hinn juga pakai dasar ini. Pasal 19 ayat 12. Nanti boleh baca ya, pasal 19 ayat 12. Sapu tangannya Paulus. Ini tadi Petrus, yang pasal 19 dikatakan sapu tangannya Paulus. Atau kain yang pernah dipakai Paulus. Mereka rebut ambil untuk letakkan ke orang sakit atau orang yang kerasukan setan. Semuanya sembuh. Wah, ini mistis jenis apa ini? Begitu ya.
kok lebay sekali. Kenapa harus demikian? Kenapa bukankah itu justru bertentangan dengan firman Tuhan? Seolah-olah ada alat-alat tertentu, relik-relik kudus begitu ya, yang bisa dipakai. Kan kita menolak konsep itu. Makanya di dalam satu pihak yang kita juga tolak di dalam Katolik, yang kain kafannya Yesus masih ada, kain yang diberikan untuk melap wajah Yesus masih ada. Kita tolak semua itu karena itu menjadi satu mistisisme atau konsep berhala, semacam ada alat-alat tertentu yang membuat kita percaya kepada Tuhan lewat mediasi tertentu. Tapi faktanya Kisah Para Rasul mencatatkan hal ini. Apa poinnya? Nah, ini yang kita mau pelajari dalam hal ini. Bahwa untuk mengertinya, kita harus mengertinya di dalam keutuhan cerita secara utuh dan di dalam konteksnya. Kalau kita baik-baik belajarinya pasti indah kok ini. Ini bukan suatu hal yang menjadi suatu hal yang mistis atau menakutkan atau bagaimana. Jadi bagaimana mengertinya secara utuh? Kira-kira 4 poin untuk kita lihat secara prinsipnya. Pertama, saya sampaikan di dalam bentuk yang misteri atau ada yang menggantung. Ya memang saudara-saudara sekalian tentu akan tetap ada aspek yang namanya misteri di dalam cara Tuhan bekerja. Kenapa harus ini yang disembuhkan, kenapa tidak itu? Kenapa di situ ada tanda, kenapa di sini tidak ada? Itu banyak sekali yang kita nggak akan bisa jawab. Itu misteri maksudnya Tuhan. Ada saat-saat di mana kita pergi kepada suatu daerah, di situ kita mengusir roh jahat. Ada saat-saat di mana kita menyembuhkan atau kita bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang yang masih beragama suku. Lalu akhirnya kepala sukunya yang istrinya sakit, kita doakan sembuh. Lalu akhirnya seisi suku itu bertobat jadi Kristen. Ada realita yang kayak gitu. Tapi ada saat di mana kita coba, Tuhan tidak kasih. Ya memang Tuhan tidak kasih. Nah ini yang menjadi wilayah misteri di mana aspek Tuhan mau bekerja, di mana Tuhan tidak menyatakan dengan cara kayak gitu, Tuhan tidak cara begitu. Jadi tidak ada standar baku bahwa di mana kita pergi di situ harus ada tanda dan mukjizat. Tidak. Ini harus kita klarifikasi terlebih dahulu ya. Jadi intinya di dalam poin pertama ini adalah kuasa Allah dinyatakan Allah menurut kehendak Allah dan itu tetap di dalam wilayah misteri yang tidak kita bisa bablas atau tabrak. Itu kehendak Tuhan. Tapi sebaliknya, sebagai orang percaya, nah ini yang kita mau lihat, sebagai orang percaya apa yang kita mengerti harus melihatnya di dalam motif. Nah ini yang kita mau lihat, kita bisa lihat di dalam motif penulisan Lukas dan konteksnya, maka kita akan ngerti kenapa ini ada. Motif penulisan Lukas dari Lukas ke Kisah Para Rasul, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa apa yang terjadi kepada Rasul dan kepada murid-murid adalah motif penggenapan janji dari kitab Lukas. Injil Lukas bicara tentang apa yang terjadi kepada Kristus. Dan Kristus sudah berkata, apa yang terjadi padaku adalah akan apa yang terjadi juga padamu. Sehingga dalam hal ini Lukas mau kasih tahu kepada para pembacanya bahwa sebagaimana Kristus berkuasa, sekarang rasul-rasul pun dipakai Tuhan dengan kuasa yang sama. Sebagaimana dikatakan bahwa sebagaimana aku menyertai engkau, sebagaimana aku diutus oleh Bapa, demikian juga aku mengutus engkau. Maka kita melihat itu di dalam Lukas pasal 9 dan Lukas pasal 10. Waktu Yesus mengutus 12 murid pasal 9. Lalu Yesus mengutus 70 murid yang lain pasal yang ke-10. Yesus sudah bilang, kuasa yang sama yang menyertai aku adalah kuasa yang sama menyertai engkau. Jadi karya yang sama di dalam apa yang dikerjakan oleh Kristus juga terjadi dalam kehidupannya para murid. Bahkan Yesus sendiri bilang, kamu akan mengalami atau mengerjakan perkara-perkara yang lebih besar daripadaku. Tentu bukan karena murid-murid bisa menyelamatkan manusia, tapi di dalam aspek perkara-perkara Injil itu, ya ini bayangannya dulu seorang wanita yang berdarah maksudnya menstruasi berapa puluh tahun itu tidak sembuh. Dia cuman pegang jubah Yesus waktu Yesus jalan sembuh. Wah ini lebih spektakuler, Petrus lebih hebat daripada Yesus kalau pakai motif mistis. Bayangannya saudara, bayangannya. Atau Paulus
sapu tangannya direbut untuk sembuhin orang. Nah ini perkara yang menunjukkan bahwa kuasa yang sama yang dikerjakan untuk menggenapi penginjilan. Yang kedua, kenapa harus di Yerusalem? Kenapa peristiwa ini harus di Yerusalem? Karena memang amanat agung itu yang ditekankan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 itu. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pasal 28 Matius. Lalu kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan mengkabarkan Injil mulai dari Yerusalem. Penggenapan janji. Jadi ini yang namanya, kenapa ini semua terjadi? Untuk motif penggenapan janji. Bahwa apa yang dinubuatkan, apa yang dinyatakan oleh Kristus sebelum dia mati dan bangkit, sekarang terbukti, tergenapi. Bahwa yang dikatakannya itu tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia itu bukan omong kosong. Ini buktinya melalui para rasul. Maka mengapa di Yerusalem? Karena amanat agung mulai dari situ. Terus mengapa mereka melakukan perkara-perkara besar itu? Karena memang Yesus yang berkata mereka akan melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang Kristus kerjakan. Dan Lukas menunjukkan apa yang terjadi pada saat itu adalah apa yang sudah dijanjikan oleh Kristus dengan kuasa yang sama yang dialami oleh Kristus, kuasa yang sama menyertai para murid-murid. Nah ini prinsipnya. Maka itu terjadi. Dan harus diingat bahwa di tengah seluruh tanda itu mereka, ini kunci yang tadi, tetap mengalami aniaya dan penderitaan. Nah ini yang gak fair, yang tidak dikhotbahkan di dalam gereja saat ini. Ambil salah satunya saja, celaka besar. Orang terus boasting tentang karya mukjizat dan segala macam, tapi tidak bicara tentang panggilan gereja yang harus mengalami aniaya dan penderitaan. Jangan separuh, karena ini berjalan beriringan. Maka peristiwa-peristiwa ini tetaplah harus dibaca di dalam konteksnya, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana kisah Ananias dan Safira kemarin. Kita membacanya dalam konteks. Tidak tentu sekarang semua orang langsung mati seperti Ananias dan Safira. Maka prinsip yang sama. Tidak tentu setiap peristiwa harus ada tanda dan mukjizat. Memang sebagaimana peristiwa Ananias dan Safira, bahwa kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai tanda kehadiran gereja sebagai representatifnya. Itu sebab kekudusan gereja menjadi hal yang paling utama, maka Ananias Safira harus mati karena melanggarnya. Maka demikian dengan prinsip yang sama di dalam peristiwa penyembuhan ini, di dalam konteksnya ini mau menekankan apa? Bahwa adalah kuasa Allah yang keluar, yang dinyatakan untuk melakukan hal-hal yang baru di dalam berdirinya gereja. Sebuah karya penciptaan baru sedang terjadi sekarang. Karena Kristus datang menebus. Kristus datang bukan hanya menebus manusia, Kristus datang menebus seluruh ciptaannya. Maka sebuah karya ciptaan baru yang berkesinambungan dengan penciptaan asli, penciptaan awal, yang memulihkan seluruh ciptaan, termasuk memperbaiki tubuh. Artinya melalui seluruh peristiwa itu, orang-orang yang selama ini belum mengenal Kristus akhirnya melihat bahwa ya benar Kristus datang merestorasi, mengubahkan alam semesta yang telah rusak di dalam dosa, termasuk memulihkan tubuh untuk membawa mereka mengerti keselamatan itu di dalam anugerah Tuhan. Inilah keselamatan, dan ini merujuk kepada konsep eskatologi, bahwa peristiwa ini menjadi bayang-bayang dari eskatologi, adanya pembaharuan, bumi baru, Yerusalem baru akan datang. Bedanya yang disembuhkan ini tetap akan kembali mati. Tapi paling tidak mereka sadar ada prinsip pembaharuan. Sampai nanti Kristus datang kembali, pembaharuan yang sejati, yang sempurna, yang tidak dapat mati dan rusak lagi akan terjadi. Nah motif itu yang membawa orang menyadari, akhirnya percaya. Jadi bukan di dalam tanda dan mukjizatnya berhenti di situ, tapi motif di balik itu. Mereka menyadari sekarang siapa Kristus yang berkuasa atas alam semesta. Ini prinsipnya.
Maka fakta bahwa begitu banyak orang datang ke Yerusalem dan disembuhkan bukanlah sekedar masalah ledakan energi yang mengalir, menyembuhkan dengan tiba-tiba. Bukan itu. Jadi kemana KKR tiba-tiba ada kesembuhan. Bukan itu, karena ada tempat di mana mereka pergi tidak melakukan hal itu. Tapi yang menjadi tekanannya adalah ini adalah tentang pembentukan realitas baru di tempat yang sangat berbahaya. Di tempat di mana katanya hadirnya kerajaan Allah melalui bait suci dan melalui para imam pahala ahli Taurat. Di situ kehadiran Allah tidak dinyatakan, tapi di tempat yang sama itu juga kehadiran Allah dinyatakan, tapi bukan lewat mereka dan bukan lewat bait suci, tapi lewat rasul-rasul yang menunjukkan tanda yang baru. Tanda yang baru. Maka konkretnya kuasa Allah menjadi nyata bukan lewat simbolik lagi, bukan melalui tanda-tanda ornamen-ornamen lagi, tapi melalui kehadiran rasul-rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus menyatakan keselamatan di dalam Kristus. Dan itu terjadi ketika gereja mula-mula baru berdiri. Dan bagaimana itu terjadi? Melalui satu kehidupan persekutuan gereja di dalam kehidupan doa dan melalui tanda kontrasnya kehidupan mereka dengan dunia. Sama seperti bangsa Israel. Nah ini polanya ya. Waktu orang Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka dilarang makan ini makan itu, haram tidak haram. Lalu cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup dengan hukum Taurat, membedakan identitas mereka sebagai keluarga kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia. Nah sekarang di dalam jemaat mula-mula sebagai Kristen pengikut Kristus, mereka dibedakan secara identitas dengan cara apa? Itu tadi, kehidupan dalam firman, doa, persekutuan, sakramen, dalam kekudusan, dan di dalam tanda-tanda bahwa kehadiran kerajaan Allah, tanda karya Allah hanya ada lewat mereka, bukan lewat para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Disitulah dunia bisa melihat kontras, disitulah orang boleh menyadari inilah kerajaan Allah itu, tanda kehadiran kerajaan Allah itu lewat gereja. Nah motif ini yang kita harus sadari saudara-saudara sekalian, sehingga kita tidak berharap untuk kita juga gereja harus ada mukjizat dan segala macam, tapi prinsip di belakangnya yang harus kita hidupi sebagai gereja. Apa tanda untuk kontras supaya dunia boleh melihat kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah zaman ini? Kita berbeda dengan dunia. Ini panggilannya. Dan konsekuensinya, saudara sekalian, konsekuensinya. Ingat, pasti ada pertentangan dengan dunia. Nah, jadi jangan cuma lihat mukjizatnya, tapi apa konsekuensi dari semua peristiwa itu? Yaitu tadi, ayat 17 dikatakan, imam-imam kepala, imam besar, para Saduki dan seterusnya, akhirnya mereka yang saling bermusuhan itu kembali bersekongkol lagi, bersatu hati lagi. Untuk apa? Bertindak menghentikan satu gerakan baru ini, satu movement yang tidak bisa dihentikan ini, harus segera dihentikan sebelum menjadi besar. Dan disitulah aniaya mulai terjadi. Di mana Allah berkarya, di situ kekudusan Allah dinyatakan, tapi di situ penderitaan akan terjadi. Ini konsekuensi, ini panggilan kita sebagai gereja. Tapi ironisnya, apakah mereka bertindak karena dasar kebenaran? Tidak. Tuhan sudah kasih tahu kok, dunia melakukan itu sebenarnya karena apa? Iri hati. Teriakan-teriakan tentang penistaan agama, sebenarnya benar gak sih? Omong kosong lah, semua kita tahu kok. Kenapa orang berteriak tentang urusan penistaan agama dan segala macam? Ujung-ujungnya karena profit diri kok. Orang-orang berteriak, oh ini dan segala macamnya. Karena apa? Ya tentang dapurnya diganggu. Ya sama dengan hal ini. Mereka bukan bertindak karena kebenaran, tapi karena urusan dapur mereka diganggu. Karena kalau dulu Yesus datang, orang tidak lagi mendengar mereka, mereka dengar Yesus. Sekarang Yesusnya sudah mati, sama aja. Mereka malah mendengar pengikutnya Yesus, bukan mendengar kita. Ini dapur kita bagaimana nih? Nah ini urusannya, maka urusan uang membuat mereka berusaha untuk menganiaya bahkan mematikan para rasul.
Ini prinsipnya di dalam mengerti mukjizat. Jadi mukjizat bukan tidak ada, masih ada, tapi bukan menjadi tujuan main course-nya kita mukjizat, tapi kita menyadari itu anugerah dari Allah dan itu ada maksud dari Allah. Sekarang kita lanjut masuk. Memang saudara-saudara sekalian, akhirnya setelah tanda-tanda itu lalu mereka berusaha untuk dianiaya dan ditangkap oleh para imam. Memang sih yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul itu bukan satu hal yang sembarangan, itu satu tindakan yang sangat provokatif. Wajar mereka marah kalau dilihat secara fenomena objektif. Kita melihat para rasul, kita melihat para imam, lalu kita melihat secara objektif, ya wajar marah. Kenapa? Ya ini Petrus provokatif sekali. Apa provokatifnya? Pertama, kalau saja mereka setelah ikut Yesus pergi kembali ke Galilea, kan dulu mereka nelayan, kabarkan Injil di situ, tidak persoalan. Tapi di tempat di mana kesepakatan mematikan Yesus, maka mereka pergi ke situ untuk memberitakan tentang Yesus. Nantangin namanya, provokatif sekali nih. Maka kabar Injil diberitakan pertama kali, mereka disuruh pergi ke bait Allah. Dan mereka masuk ke Serambi, bahkan mereka bukan hanya mengkabarkan Injil di situ. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan, saya bacakan sekali lagi ya. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi bukan hanya penginjilan, tapi mereka bersekutu di situ. Oh ini nantang. Nah ini yang terjadi. Dan nggak berhenti di situ. Kan sudah dilarang berkali-kali. Sampai pasal 4 Petrus sudah ditangkap. Lalu diadili tapi tidak ketemu apanya, cuma dikasih peringatan. Jangan lagi ya. Lalu mereka keluar, bolak-balik pergi lagi mengkabarkan Injil. Dan bolak-baliknya selalu pergi ke bait Allah. Maka pasal 4 ditangkap, bebas kembali ke bait Allah. Dan lebih provokatif lagi, kita tahu bukan hanya dia melakukan itu, soal pemberitaannya. Nah ini double provokatif. Apa pemberitaannya? Seperti di dalam Kisah Para Rasul 2, lalu pasal 3, sekarang pasal 5. Diulang-ulang. Apa yang mereka bilang? Isinya itu loh saudara-saudara, dua hal yang bikin mereka ngamuk. Orang-orang Yahudi itu ngamuk. Pertama, berita tentang Yesus selalu pakai konfirmasi dari perjanjian lama. Ini kan kitab kami, jangan pakai ini untuk membuktikan Yesusmu itu. Loh Petrus bilang, lah justru seluruh perjanjian lama ini bicara tentang Yesus. Itu yang pertama, sehingga mereka berang, surat yang mereka pegang itu justru bicara tentang Yesus. Yang kedua, ulang-ulang bilang, ya Yesus yang kau matikan itu, yang kau matikan itu. Ya makin ngamuk. Nah ini yang terjadi ya, menjadi satu tindakan provokatif yang begitu besar yang dilakukan oleh Petrus. Tapi saudara-saudara sekalian, justru apa yang kita pelajari dari sini? Inilah Injil. Ya ini Injil. Injil bukan tentang prosperity. Injil bukan tentang aksi sosial. Injil bukan tentang rame-rame datang hahihi. Injil adalah memberitakan karya Allah yang hidup di dalam Kristus dan menegur manusia dari dosa. Enggak ada ini, itu bukan Injil. Maka orang-orang yang pergi katakan mission trip lah, apalah, tapi tidak ngerjakan ini. Saya nggak ngerti pakai dasar apa bilang itu mission trip. Injil yang sejati menyatakan karya Allah yang hidup, yaitu penebusan Kristus, dan menegur dosa manusia. Nah itu motifnya dalam hal bagaimana kita membawa orang kembali kepada Kristus adalah, saya pinjam kalimat, bukan maksud dengan motif yang sama dari Derrida, dekonstruksi, rekonstruksi. Injil itu mendekonstruksi, menghantam seluruh dasar hidup manusia di luar Injil. Lalu direkonstruksi, dibangun ulang di dalam karya Allah yang besar. Nah itu sebab reaksinya pasti dua. Yang semacam menerima, yang semacam menolak dan murka. Itu satu paket, karya Allah dan menegur dosa. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menarik orang keluar dari dosa. Maka ada yang dengar, hancur hati, menerima. Ada yang dengar, ngamuk karena merasa yang dipegangnya akhirnya jadi hancur atau dihinakan. Kemudian setelah itu mereka ditangkap. Bagian terakhir, ayat 18. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota.
Namun kali ini berbeda dengan Kisah Rasul pasal 4. Apa yang terjadi? Dua hal yang terjadi. Pertama, mukjizat terjadi. The first time mereka dibebaskan dengan karya mukjizat. Yang pertama dibebaskan karena tidak ada alasan. Yang kedua ini sudah dipersekongkolkan. Semua sudah kumpul untuk menghakimi mereka. Pasti seperti konsep zaman Yesus dulu, maka sudah akan dihadirkan saksi-saksi palsu dan segala macamnya. Itu yang ayat 21. Dikatakan sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama, persis seperti pola Yesus dulu, berkumpul. Jadi semua udah kumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Nah, jadi mau pengadilan apa ini? Pengadilan penistaan agama, persis seperti Yesus dulu. Tapi Allah mengetahuinya. Sebelum itu terjadi, mereka yang tidak sadar, malaikat melepaskan Petrus dan rasul-rasul. Dan tidak hanya itu, sudah dilepaskan, tadi Petrus yang provokatif. Ini sekarang malaikat yang provokatif. Divine instruction adalah perintah provokatif. Mari kita baca sekali lagi ya, ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan dalam ayat ke-19 saya bacakan buat kita semua. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ini peristiwa pertama, mukjizat. Katanya, nah ini tindakan provokatifnya. Pergilah, kemana? Kabur? Bukan. Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Menariknya saudara sekalian, langsung ayat 21 katakan, ndak timbang-timbang, ndak tunggu-tunggu, ndak tunda-tunda. Kalimatnya itu juga langsung dikatakan, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi. Masih subuh ini, jadi baru dilepaskan mereka, ndak pikir ciak dulu, makan dulu, mandi dulu, langsung pergi ke bait Allah, beritakan Injil. Ini bukan hanya nekat, provokatifnya itu, gambaran ekspresi yang digambarkan kitab Lukas itu. Maka di sini kita boleh melihat, tanpa pertimbangan mereka masuk ke dalam ketaatan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Mereka mentaati pesan itu, menjelang pagi, belum pagi, mereka sudah standby di bait Allah untuk menunggu orang datang mengkabarkan Injil. Sedangkan para imam tidak tahu, mereka masih pergi. Kita harus ingat ya, bait Allah itu bukan sekotak kecil kayak gini, itu berhektar-hektar. Jadi Serambi Salomo itu di bagian mana, perkumpulan tentang imam-imam di mana, jadi itu letak yang jauh. Itu sebab mereka tidak tahu. Baru nanti setelah heboh di sana, baru datang yang laporin ke mereka, mereka sudah khotbah, mereka kaget begitu ya. Nah sekarang kita lihat secara prinsipnya. Jadi kurang provokatif apa dari Petrus dan malaikat melakukan hal ini? Apa yang kita pelajari dari hal ini? Oh, jadi orang Kristen boleh provokatif. Nah, ini prinsip seperti mukjizat tadi juga kita harus jaga. Apa prinsip yang kita pelajari? Pertama, saudara-saudara sekalian, tentu ini tidak jadi legitimasi kita untuk menjadi orang-orang Kristen serampangan di dalam penginjilan. Bukan. Loh, itu boleh provokatif kok, menista agama dan segala macam kok. Enggak, kita bukan dipanggil untuk melakukan hal itu. Tentu kita perlu hikmat dalam menjalankan panggilan. Maka itu menjadi refleksi bagi kita pada pagi hari ini waktu kita pulang. Iya ya, seharusnya saya bertanya dalam diri saya, di dalam perenungan saya di hadapan Tuhan. Bagaimana sikap hidup saya selama ini? Bagaimana saya bertutur kata bagi orang lain selama ini? Adakah Injil itu dinyatakan? Atau berapa banyak kita dengan arogansi bicara sama orang? Either dua ekstrim ya, either orang yang sepertinya pokoknya aku baik-baik saja tapi mulut tertutup untuk tidak mengabarkan Injil. Atau ada orang-orang reform katanya, ngabarkan Injil itu kayak orang mau berantem. Pasti menang debat sih, karena kita lebih logis gitu ya. Menang debatnya, tapi tidak ada satu orang pun yang kita menangkan karena kita menjadi batu sandungan. Bukan ini yang jadi dasar untuk kita lihat, Petrus boleh kok, provokatif kok, ya kita bikin kayak gitu aja. Enggak saudara, tetap butuh hikmat. Karena prinsipnya adalah kita harus benar-benar peka pada dinamika pimpinan Roh Kudus. Kalau Tuhan pimpin untuk mengerjakan satu perkara di mana kita tahu di situ ada resiko dan dampaknya, ya kita kerjakan.
Tapi di satu sisi lagi dibutuhkan hikmat untuk merangkul dan segala macam. Ya kita kerjakan, maka kita melihat Alkitab di dalam satu motif yang balance. Paulus bilang kok, ketika aku kepada orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi. Ketika orang Yunani, aku jadi orang Yunani. Bukan spirit kompromi, tapi dia berhikmat untuk menempatkan konteks di dalam penginjilan. Tapi di sisi lain, dia juga tidak sungkan untuk mengatakan orang-orang yang menolak itu, yang memang keras hati itu, dia kibaskan debu di kakinya, artinya tidak ada harapan Injil untuk kota ini. Ada certain kesadaran itu. Intinya adalah bagaimana bergumul untuk peka kepada kehendak Allah. Refleksi buat kita pada zaman ini, pada kita saat ini, gereja pada saat ini. I don't care. Ya, kalau Tuhan pimpin ya pimpin, kalau enggak ya enggak. Tapi mana Tuhan pimpinnya? Sendiri enggak bergumul, sendiri enggak tanya, Tuhan bagaimana aku jadi saksimu. Yang penting aku baik-baik saja. Saudara pikir penginjilan hanya tugas pendeta? Tidak. Ini panggilan kita bersama untuk benar-benar peka mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Maka apa yang dijalankan oleh para rasul, saudara-saudara sekalian? Yang dijalankan para rasul adalah cara hidup baru. Nah ini yang digambarkan untuk kita terima hari ini sebagai gereja. Apa undangan Tuhan untuk kita sebagai gereja? Yaitu diundang masuk untuk hidup di dalam cara hidup baru. Yaitu untuk hidup di dalam menjalankan apa yang jadi divine instruction dari Allah kepada kita. Yaitu berjalan untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Ini panggilannya. Maka yang belum pernah ada sebelumnya sekarang dihidupi oleh para rasul yang membuat dunia gempar untuk melihat. Belum pernah ada orang hidup seperti ini. Nah ini panggilan kita sebagai gereja. Cara hidup baru yang benar-benar bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Apapun resikonya, sekalipun nyawa menjadi resikonya. Tapi ingat saudara sekalian, cara hidup baru ini bukan cara hidup konyol. Itu dua hal yang berbeda. Dinamika pimpinan Roh Kudus memang menuntut sangkal diri pikul salib. Tapi dinamika pimpinan Roh Kudus tidak pernah memimpin untuk hidup konyol dan sembrono. Cara hidup baru ini benar-benar berarah kepada hati yang bersekutu dengan Allah, hati yang bertumbuh dalam firman, sehingga peka kepada kehendak Allah di dalam waktunya Allah berdasarkan pimpinannya Roh Kudus. Nah ini yang diundang untuk kita hidupi. Maka kalau waktunya Tuhan belum tiba, maka apapun tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Tapi ketika waktunya Tuhan tiba, ya sudah, jalankan seperti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mau kita lakukan. Inilah yang menjadi kepekaan oleh para rasul. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak pimpin. Tapi sekaligus jangan buat apa-apa kalau Tuhan tidak mau pimpin ke situ. Nah mari kita melihat langkah hidup kita itu berdasarkan apa. Dengan kehendak siapa. Pada pasal ini bolak-balik mereka kembali ke bait Allah. Karena Tuhan yang pimpin. Sebab itu adalah perintah Allah. Tapi mereka tidak konyol. Sebaliknya saudara, kalau kita nanti lihat panjang trace kisah para rasul. Waktu pasal 12, ketika nanti Petrus ditangkap. Sehari sebelumnya Herodes telah membunuh siapa itu? Yakobus. Lalu akhirnya Petrus ditangkap untuk besoknya dimatikan. Tapi sekali lagi peristiwa mukjizat kedua yang dialami Petrus. Dia dilepaskan oleh malaikat. Begitu dia keluar, apa yang dilakukannya? Dia lari kok. Dia tinggalkan Yerusalem. Loh kalau gitu gimana? Saat ini dia nekat, provokatif. Saat itu dia lari, penakut. Bukan saudara, itulah poinnya. Saat Tuhan pimpin untuk melakukan apa, dia lakukan apa. Kalau Tuhan pimpin sebagaimana yang dikatakan malaikat, pergi kabarkan. Dia pergi kabarkan. Tapi ketika Tuhan pimpin dia untuk tidak tinggal di Yerusalem karena memang dia belum boleh mati, dia harus pergi mengkabarkan Injil ke tempat yang lain. Maka dia pergi. Nah ini yang namanya melayani Tuhan itu satu soal. Tapi bergumul untuk mengerti kehendak Tuhan ini hal yang lebih indah. Mari kita sama-sama bergumul. Saudara, siapa yang tidak rindu melayani? Semua pengen melayani. Tapi jangan melayani berdasarkan suka-sukamu. Tapi mari belajar untuk melayani, tanya, Tuhan apa yang kau mau? Tuhan apa yang kau mau? Coba bayangkan saya dengan istri saya selalu berusaha kasih hadiah sama dia. Apapun saya beli. Tapi tidak pernah saya tanya dia mau apa. Jadi saya berusaha memberi yang terbaik. Terbaik menurut siapa?
Nah sama, oh pokoknya saya layani Tuhan, ini saya kerjakan, itu saya kerjakan. Akhirnya setiap kerjakan ini bentur sama orang, kerjakan ini berantem sama orang. Kenapa? Karena memang tidak pernah mau tanya Tuhan mau apa. Nah ini yang jadi masalah. Tapi Petrus, saudara sekalian, di dalam langkahnya, para rasul di dalam langkahnya, mereka tidak melangkah berdasarkan apa yang mereka anggap baik. Mereka melangkah di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan gerakan baru. Apa itu? Kumpulan orang-orang yang percaya, yang mengguncangkan dunia. Itulah gereja. Maka penutup, saudara sekalian, inilah yang disebut sebenarnya sebagai movement. Terpujilah Allah di dalam gerakan yang Tuhan berikan kepada Pak Tong. Dia mendirikan, dipimpin Tuhan untuk mendirikan gereja ini sebagai movement. Gerakan yang dipimpin di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Itu gereja. Gereja tidak menjadi statis, tapi gereja tidak menjadi liar. Tapi gereja untuk boleh terus peka, Tuhan engkau mau apa. Dan sedikit lucu dan heran apa yang terjadi di sini. Kalau kita perhatikan sampai pasal 5 ini, ada hal yang lucu. Sampai saat ini gerakan ini belum punya nama. Tidak ada kata gereja di situ, tidak ada kata ini orang-orang Kristen di situ. Belum jelas namanya. Bahkan guyonan dari seorang interpretator, malaikat saja belum bisa kasih nama kepada gerakan ini. Hanya di dalam ayat 20 itu dikatakan, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup. Jadi identitas mereka apa? Belum ada nama. Nama Yesus pun belum ada nama. Hanya dikatakan firman hidup, firman hidup. Jadi belum ada nama yang jelas. Nanti setelah 20 tahun kemudian, pada abad-abad tahun ke-50-60, pada saat Paulus dan Petrus melayani, barulah disebutkan, mereka mengkabarkan, mengatakan Yesus Kristus, Yesus Kristus. Baru penekanannya di situ nama Yesus baru clear dikatakan. Sedangkan di sini ulang-ulang bentuknya masih berganti-ganti, dikatakan firman hidup atau Yesus yang kau salibkan itu. Hanya kata-kata yang berganti, belum ada konsistensi untuk menyebutkan. Setelah 20 tahunan kekristenan bertumbuh, baru jelas Yesus Kristus, ulang-ulang nanti dari pasal 12 terus. Dan yang kedua, baru pasal 11 kisah para rasul ada identifikasi nama bagi mereka ini. Siapa? Orang-orang yang menghidupi gerakan baru ini di dalam pasal 11 lah disebut mereka menjadi Kristen. Di Antioquia, di mana itu Antioquia? Di Suriah. Maka ketika Injil diberitakan kepada Gentiles, bukan hanya kepada Yahudi, barulah orang nanya, ini siapa ini? Oh, ini beda dengan Yahudi. Lalu siapa ini? Ah, ini para pengikut Kristus. Itulah yang disebut dengan Kristen, yang disebut dengan umat Mesias atau pengikut Kristus. Maka sampai saat ini mereka hanya disebut sebagai pemberita firman hidup. Belum ada identitasnya. Nanti pasal 11 baru mereka dikatakan mereka orang-orang Kristen itu. Dan itu olok-olok sebenarnya buat orang Kristen. Tapi itu justru kemuliaan bagi kita. Pemberita firman hidup. Menghidupi cara hidup baru yang benar-benar baru. Dan berbeda total dengan cara hidup dunia. Ini undangan gereja saudara sekalian. Renungkanlah, pulanglah, gumulkanlah. Undangan yang sama yang Tuhan mau kita hidupi. Cara hidup baru, yaitu cara hidup di dalam keluarga kerajaan Allah. Ini adalah cara hidup dalam arti bahwa hidup kita ini, hidup itu telah hidup dengan cara yang benar-benar baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, kamu di dalam Kristus telah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yaitu satu kekuatan kehidupan yang telah menerobos penghalang kematian yang biasanya mengikat kita dalam perbudakan dosa. Tapi sekarang di dalam penebusan kita dipimpin dengan cara hidup baru, dikeluarkan dari satu mentalitas yang lama dengan habit yang lama yang ditinggalkan untuk menjadi hidup di dalam cara baru, kemungkinan baru, kekuatan baru, dan satu purpose baru. Bukan lagi untuk dirimu sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Pekerjaanmu engkau persembahkan bagi Kristus, kehidupan rumah tanggamu engkau persembahkan bagi Kristus, di mana melalui seluruh tindak tanduk hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, kasih Kristus dinyatakan, kekudusan Tuhan dipancarkan, dan Injil diberitakan. Dan tujuan utama dari hidup baru ini apa? Bukan kepada tanda-tanda. Pengharapannya bukan kepada mukjizat,
melainkan berpegang kepada Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi, dari sini kita boleh belajar, inilah panggilan gereja. Dan singkatnya dengan cara hidup kayak gitu, Petrus dan Rasul menerima ancaman penganiayaan, tapi apa jawaban Petrus dengan ancaman yang ini? Sudah ulang-ulang diancam, maka hal yang terindah, jawaban kehidupan gereja diwakili oleh Petrus di dalam ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, ini kayak menjadi dasar hidupmu? Kali ini, di dalam tantangan ini, menarik. Tadi dilepaskan dengan mukjizat, akhirnya ditangkap lagi. Lalu dia mendeklarasikan Injil kepada mereka. Kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dan setelah itu apakah mereka dilepaskan dengan mukjizat? Tidak. Cara lain yang dipakai Tuhan. Di dalam peristiwa ini Tuhan melepaskan mereka lewat seorang besar di dalam Farisi, yaitu Gamaliel, guru besar itu. Yang kita tahu nanti dalam Kisah Para Rasul 22, Paulus bilang itu dulu gurunya, profesor hebat ya. Di dalam tradisi Israel itu ada dua cara penafsiran hukum, saudara-saudara sekalian. Yaitu orang yang ikut arus Syamai dan orang yang ikut arus Hillel. Orang arus yang mengikut sistem penafsiran hukum Syamai adalah orang-orang garis keras, fundamentalis mereka. Maka mereka menuntut orang menjalankan hukum dengan keras. Dan mereka menuntut hukuman yang keras kepada orang-orang Israel yang melanggar hukum dengan keras. Sebaliknya arus Hillel dan Gamaliel ada di dalam arus ini adalah orang-orang yang oposit terhadap Syamai. Menjalankan hukum Taurat itu kata mereka itu masalah hati. Itu masalah responsibility di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana hatimu sendiri berespon kepada Tuhan. Makanya dikatakan Gamaliel, nanti boleh baca sepenuhnya. Biarkan mereka, jangan halang-halangi. Kalau itu dari Tuhan, kan mereka berespon kepada Tuhan. Kalimatnya Petrus itu yang menggugahkannya. Kalau ini memang pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan pimpin. Tapi kalau tidak, nanti akan hilang sendirinya kok. Sejarah udah catat. Nah kata Gamaliel, mereka sungkan, akhirnya dibiarkan. Tapi yang menjadi indah adalah akhirnya Petrus dan para rasul dibebaskan. Tapi bukan dengan mukjizat, justru sebaliknya. Apa yang terjadi? Mari kita baca sama-sama sebagai penutup ayat 41. Kita membuka Kisah Para Rasul 5 ayat 41 menjadi dasar kehidupan gereja yang tidak berpegang kepada mukjizat menjadi pengharapannya. Tapi inilah sukacita mereka menjadi umat Tuhan. Sama-sama baca ayat 41, 3 ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Sekali lagi saudara sekalian, inilah panggilan kita sebagai gereja dan inilah prinsip iman yang benar. Bukan berharap kepada mukjizat, bukan menjadi orang masokis yang selalu cari penderitaan sembrono, tapi di dalam kesadaran hidup kita sebagai gereja, hidup dengan kerelaan untuk terus taat kepada dinamika pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami sebagai gereja. Oh Tuhan, sadarkan kami melalui seluruh peristiwa-peristiwa ini kami belajar bagaimana kami menyikapi hidup kami. Bagaimana kami menjadi gereja yang sesungguhnya, yang tidak menjadi orang-orang yang beriman, berpengharapan, yang menuntut Tuhan hanya kepada tanda-tanda dan mukjizat, tapi juga bukan menjadi orang yang dingin tanpa kehangatan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, yang mengerti isi hati Allah, yang menggenapi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami sebagai gereja-Mu, pimpin kami sebagai gereja-Mu, supaya kami boleh benar-benar sadar apa sukacita terbesar dalam hidup kami. Bukan tentang pencapaian-pencapaian kami, tapi ketika kami menjadi pengikut Kristus, di mana dunia akhirnya melihat Kristus melalui kami, di mana dunia entah berespon karena iman kami dengan mereka akhirnya datang kepada Kristus melalui kesaksian kami, atau mereka menolak dan menganiaya kami. Disitulah sukacita kami menjadi besar, karena kami menjadi layak di hadapan Allah oleh karena kami menjadi pengikut Kristus yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami
Pimpin kami menjadi gereja yang menghidupi panggilan yang sejati. Sehingga kami tidak sekedar ikut-ikutan, kami tidak menjadi penonton, kami tidak menjadi tamu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.